Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Perkembangan Model Bisnis Transportasi Umum di Indonesia. Nama saya Ratu Bilkis, NIM 432210100120. Saya Hana Cahyaningtyas dengan NIM 432210100121. Saya Gianti Dwi Pamungkas dengan NIM 4322101011. Saya Sofira Lorenza dengan NIM 4322101144. Saya Natasha Puspa Paradila dengan NIM 432210101115. Saya Bunga Jelita Triyanti dengan NIM 432210101112. Selamat menyaksikan. Pertama yang akan kami bahas adalah pendahuluan. Perkembangan dunia usaha di Indonesia sedang marak dan memang sedang digalakkan oleh pemerintah dalam mendukung proses peningkatan ekonomi negara. Siapa yang tidak mau di antara kita memiliki bisnis yang berkembang pesat dan terus-menerus menjadi besar? Tentunya kita semua menginginkan hal tersebut. Bayangkan saja, suatu saat kita menjadi pemilik usaha dan bisnis yang besar dan betapa banyak manfaat yang kita bisa ambil dan sebarkan dari bisnis kita itu. Tentunya, membangun sebuah bisnis memerlukan sebuah proses. Tidak bisa kemudian langsung besar begitu saja tanpa usaha dan perjuangan. Khususnya bagi para pengusaha mahasiswa yang baru masuk dalam kategori startup, pastilah mereka merasakan betapa kerasnya perjuangan untuk mengembangkan bisnis ini. Maka menjadi penting kenapa pengusaha startup harus memiliki sebuah bisnis model agar dapat dipetakan, tergambar secara sistematis yang nantinya akan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pengembangan manajemen strategik bisnis. Masalahnya, tidak semua pengusaha pemula menggunakan bisnis model dan juga memilikinya. Latar belakang perkembangan transportasi setelah zaman industrialisasi berjalan dengan cepat dikarenakan inovasi ini telah berkembang sedemikian rupa. Oleh karena itu, mempermudah mobilitas manusia pada berbagai macam aktivitas. Teknologi transportasi masa kini terus mengalami perkembangan dalam segi efektivitas dan efisiensi sinkron dengan kebutuhan. Selanjutnya pembahasan dunia digital semakin berkembang tak terkecuali di Indonesia. Setidaknya kini ada lebih dari 700.000 inovasi digital yang dibuat oleh Indonesia. Inovasi ini merambat ke semua sektor bisnis, salah satunya di sektor bisnis transportasi, di mana inovasi di sektor ini tumbuh cukup cepat. Model bisnis yang digunakan pun berubah, salah satunya pada angkutan kota atau angkot. Semula menggunakan metode pembayaran tunai menjadi non-tunai, karena sekarang kita hidup di zaman yang serba praktis. Metode ini sangat diminati oleh masyarakat, karena selain praktis itu sendiri, sistemnya pun lebih terorganisir, sehingga para pengguna bisa merasa lebih nyaman. Metode pembayaran non-tunai tersebut dapat berupa kartu tap cash ataupun menggunakan e-wallet. Pembahasan selanjutnya adalah pada sektor bidang transportasi. Publik tidak pernah menduga bahwa ojek atau taksi yang populer dimanfaatkan masyarakat untuk kepentingan mobilitas berhasil ditingkatkan kemanfaatannya dengan sistem aplikasi berbasis internet. Pemanfaatan kecerdasan digital melalui pengembangan aplikasi berbasis internet menjadikan kita lebih mudah mendapatkan layanan transportasi dengan harga yang terjangkau. Layanan ojek online tersebut lalu berkembang tidak hanya sebatas layanan transportasi, namun juga merambah hingga bisnis layanan antar atau online delivery order. Selain itu, transportasi umum seperti angkutan kota, bus Transjakarta, KRL komuter lain ataupun MRT sudah menggunakan tap cash sebagai metode pembayarannya. Jadi kita tidak perlu lagi membeli tiket satu kali perjalanan untuk menggunakan transportasi umum tersebut. Selanjutnya, karena banyaknya inovasi pada sektor transportasi umum, model bisnis yang digunakan pun berubah.
Semula yang dikembangkan hanyalah memperbanyak transportasi umumnya saja agar bisa dipakai oleh banyak masyarakat. Dan saat ini semua sarana dan prasarana dikembangkan agar lebih praktis, terorganisir, dan futuristik. Karena teknologi akan terus berkembang, para investor sangat tertarik untuk berinvestasi pada bisnis ini karena dianggap sangat menjanjikan. Modal yang mereka tanamkan akan digunakan untuk mengembangkan sektor ini. Karena semakin dikembangkan, target pasar pun akan meluas, begitu pula dengan jumlah pengguna akan semakin meningkat, yang mana akan berpengaruh dalam kenaikan laba. Salah satu contohnya adalah bus Transjakarta yang sudah memperbanyak rute tidak hanya pada daerah perkotaan, melainkan sudah mencapai ke lingkungan masyarakat yang lebih kecil dan sistem yang digunakan pun sudah non-tunai. Oleh karena itu, pemerintah membangun sarana seperti jalanan khusus yang hanya boleh dilewati bus Transjakarta saja, sehingga para pengguna pun merasa lebih nyaman karena tidak perlu merasakan macetnya lalu lintas. Selain itu, metode pembayaran yang digunakan menggunakan kartu tap cash, di mana pengguna tidak perlu lagi untuk mengantri di loket untuk membeli tiket. Selain itu, kartu tap cash tidak hanya bisa digunakan pada pembayaran bus Transjakarta saja, melainkan bisa digunakan untuk pembayaran tol, MRT, KRL, maupun angkot Jaklingko, sehingga lebih praktis. Dampaknya yaitu ada pada dampak positif yang terjadi di dalam masyarakat sipil, dimulai dari perubahan kebiasaan dan sistem sosial yang terjadi mulai dirasakan. Masyarakat sipil mulai meninggalkan cara konvensional dalam memanfaatkan fasilitas moda transportasi dan beralih ke teknologi komunikasi dalam memanfaatkan transportasi umum berbasis online. Selain itu, terjadi perubahan mindset pekerjaan sebagai supir ojek sekarang memiliki nilai prestis tinggi dibandingkan sebelum adanya teknologi transportasi online ini. Selain itu, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sipil yang berperan sebagai driver sangat signifikan, selain dari perubahan sistem sosial yang terjadi. Tantangan yang sering terjadi merupakan gesekan sosial antara para penyedia jasa konvensional dengan sistem aplikasi moda transportasi ini, di mana para penyedia transportasi umum kurang memiliki intuisi dan inovasi terbarukan yang dapat mengimbangi dengan perkembangan dari sistem online moda transportasi yang sedang marak saat ini. Dan juga, kurangnya pengetahuan teknologi pada masyarakat yang sudah berumur membuat mereka kesulitan dalam mengakses jasa ojek online tersebut. Tantangan lainnya juga datang dari kalangan ojek pangkalan yang merasa dirugikan dengan hilangnya para pelanggan mereka. Salah satu contohnya, puluhan driver ojek pangkalan dari berbagai daerah di kota Serang melakukan konvoi menuju gedung DPRD Banten dengan membawa spanduk penolakan keras terhadap ojek online yang telah beroperasi kurang lebih selama 4 bulan pada saat itu. Yang terakhir, kesimpulan, sebagai negara yang memiliki cakupan wilayah yang cukup luas, transportasi menjadi cara yang paling efektif untuk menghubungkan antar wilayah. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang lebih mudah dan murah merupakan salah satu solusi yang paling efektif dan efisien. Untuk membangun infrastruktur tersebut diperlukan modal yang cukup besar. Rencana bisnis yang futuristik diperlukan untuk menarik minat investor dalam mengembangkan bisnis ini agar terus berkembang. Sekian video presentasi dari kelompok